Horas Indonesia, kami beruntung berjumpa dengan Ketua Panitia Bonataon Raja Dohang Batubara, Amang Salomon Batubara. Dia juga Sekretaris Jenderal dari Punguan Batubara Jabodetabek. Kami akan berbincang karena di tanggal 26 Maret 2023 Punguan Raja Dohang Batubara menggelar Bonataon di Gedung 678 Cawang. Kami akan berbincang apa saja yang akan digelar. Horas Amang? Horas. Mau lihat kesempatan ini Amang. Boleh cerita ke Suara Tapian tentang Bonataon Raja Dohang Batubara kali ini, apa yang digelar? Oke, mau lihat ya. Jadi pertama-tama terima kasih untuk kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol pada saat ini. Kalau ditanya mengenai acara Bonataon kami pada tahun ini merupakan satu kegiatan yang kami lakukan setelah beberapa tahun tidak ada kegiatan atau kumpulan-kumpulan yang besar selama beberapa tahun ini karena COVID. 3 tahun lah hampir ya? Hampir 3 tahun. Sehingga pada tahun ini kami laksanakan dan kami boleh melihat bahwa anggota kami begitu bersemangat untuk boleh hadir bersilaturahmi dengan keluarga besar Batubara. Saya dengar juga bahwa di Bonataon itu akan selain temu kangen, kebaktian, ada tortor dan ada game. Ya. Dan juga ada apa namanya hadiah-hadiah yang akan disediakan. Ya. Cerita itu Amang, bagaimana mempersiapkan itu? Kepanitiaan ini kami bentuk pada bulan Juli tahun 2022. Oke. Nah, selama beberapa bulan itu kami mencoba untuk melihat dan kira-kira menyiapkan juga kegiatan apa yang akan kita lakukan selama Bonataon ini. Nah, kami melihat bahwa memang acara kami ini sepatutnya kita bagi dua. Yang pertama itu kita lakukan yang namanya ibadah ucapan syukur. Yang kedua, kita melakukan yang namanya pesta. Nah, di dalam pesta ini kita ingin mengajak semua anggota untuk boleh bersuka cita. Nah, dalam sukacita ini akan ada hiburan-hiburan, ya, akan ada memang kayak door prize begitu. Kemudian nanti kami juga akan ada tortor. Ya. Nah, tortor ini menjadi satu hal yang unik karena sebagai orang Batak kita mengetahui bahwa tortor ini juga merupakan satu hal yang sakral. Ya. Tetapi sebagai orang yang beriman, kesakralan itu akhirnya boleh kita kemas sedemikian rupa sehingga kita tidak bertentangan dengan keyakinan kita. Baik. Dari logo Amang itu saya merasa Amang nggak lahir di kampung halaman ya. Lahir di mana Amang? Sorry. Aku lahirnya di Jakarta. Lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Besar di Jakarta, menikah di Jakarta. Baru Damanik. Oke. Ya. Sudah punya cucu ya? Oh, sudah. Aku punya cucu 1 ya. Jadi sekarang dipanggil juga Opukai. Oke. Iya. Tuhan anugerahkan dengan Inang Boru Damanik berapa anak? 2 putri. 2 putri ya. Iya. Amang, sebagai orang yang lahir di kota, besar di kota, khususnya Jakarta, biasanya agak jarang, walaupun memang sekarang saya menemukan beberapa orang juga tertarik, happy dia menjalankan punguan atau organisasi Batak. Ini Amang kan sekjen, bahkan mengurusi Bonataon ini sebagai ketua panitia. Apa yang Amang temukan? Apa sih pemicunya dulu tertarik ikut aktif begitu? Oke. Jadi keterlibatan aku di dalam punguan-punguan marga ini, itu sebenarnya secara tidak terstruktur itu terjadi. Aku sebagai anak yang paling kecil di keluargaku, tetapi diminta oleh keluarga dari Opung ini untuk mengayomi keluarga besar kami ini. Karena keluarga Opung Siakangan ya? Iya. Oke, baik. Nah, sebagai orang yang mengayomi, sehingga setiap kali ada kegiatan-kegiatan acara-acara Batak,
apakah kedukaan, apakah sukacita, akulah yang diminta dan diharapkan untuk hadir. Nah, di tengah-tengah perjalanan itu aku dikontak oleh pengurus untuk bergabung di kepengurusan yang baru. Ya. Dan itu langsung diminta untuk menjadi sekjen. Bayangkanlah ya, orang yang lahir di Jakarta, besar di Jakarta, kemudian Punguan ini mempercayakan sesuatu pekerjaan yang begitu, menurut saya jadi begitu terhormat. Dan ini harus saya respon juga dengan tanggung jawab. Nah, disinilah saya mulai mencoba untuk lebih mendalami kebudayaan daripada kita orang Batak. Dan disinilah saya mulai melihat ternyata kita ini memiliki keunikan dengan kumpulan atau dengan orang-orang atau kumpulan adat yang di luar Batak. Sehingga itu yang membuat saya, kalau misalnya memang ini satu keunikan yang indah, kenapa tidak saya juga semakin mendalami. Dan bahkan saya menggerakkan anak-anak muda kita untuk juga bisa terlibat di dalam acara-acara atau kegiatan adat kita, karena disitulah nanti kita akan menemukan keunikan-keunikan yang tidak ada di kumpulan-kumpulan atau di budaya-budaya yang lain di luar orang Batak. Saya jadi terhenyuh juga nih, seorang yang lahir di Jakarta ternyata juga happy menjalankan budaya Batak. Apa kira-kira temuan Amang atau barangkali dari pengalaman itu bisa berbagi untuk kaum muda, khususnya anak-anak Jakarta ini kan orang Batak, agak malas juga ikut-ikut acara budaya begini. Kenapa? Mungkin dari suasana batin mereka tidak menemukan perasaan mereka ada di acara itu. Barangkali ada saran apa yang Amang temukan? Oke, di dalam adat istiadat Batak ini sangat menjunjung sekali hubungan interaksi antara satu pribadi dengan pribadi yang lain. Kita sebagai orang Batak mengenal yang namanya dalihan natolu. Oke. Sehingga dimanapun kita berada atau siapapun kita, tidak selamanya kita ada di atas terus atau kita di bawah terus. Ya. Di satu tempat, di satu komunitas, kita bisa sebagai orang yang dituakan, Ya, tetapi dihormati. Ya. Tetapi di tempat lain kita yang harus marhobas, Boru. Oke. ya. Maaf. Nah, jadi di sini itu ingin mengajarkan bahwa sebagai manusia kita juga harus tahu menempatkan posisi kita. Dan saya yakin di dalam keimanan kita pun itu diajarkan. Nah, hal-hal yang seperti ini yang mungkin harus kita sosialisasikan kepada generasi muda. Sehingga bisa mereka mendapatkan garis besar daripada adat istiadat orang Batak ini yang sebenarnya unik dan juga nikmat kalau kita bisa mengikutinya. Cuman PR bagi kita pengurus Punguan atau pemuka adat, bagaimana caranya kita bisa mengkomunikasikan hal ini kepada generasi yang cara berpikir sudah sangat berbeda. Generasi milenial yang pakainya gadget, yang pakainya semuanya sudah digital begitu kan. Nah, bagaimana kita caranya bisa mengkomunikasikan adat istiadat ini sehingga adat istiadat ini juga bisa tetap lestari di tengah-tengah budaya orang Batak. Jadi anak muda juga bisa belajar dari situ ya? Iya, betul sekali. Pengalaman Amang ini barangkali kalau kita sebut mengkondisikan agar anak-anak Jakarta juga banyak seperti Amang begitu. Jadi dia harus memberi dirinya untuk mengerti bahwa identitasnya itu Batak. Itu tidak harus malu begitu. Ya kadang-kala kan karena mengaku orang Batak itu di sebagian segelintir orang merasa itu memalukan begitu. Apa pendapat Amang? Saya merasa bangga menjadi orang Batak. Ya. Ya. Dan saya pun punya kawan-kawan yang secara pendidikannya itu udah tinggi, tetapi mereka merasa bangga menjadi orang Batak. Nah, memang mereka ini memiliki alasan tertentu yang mungkin berbeda. Tetapi intinya adalah mereka itu merasa bangga selama di dalam belakang nama mereka itu ada marganya. Kalau saya Batubara. Nah, dari situ aja orang sudah tahu berarti ini orang Batak. Nah, jadi menurut saya kita harus menumbuhkan bahwa kita sebagai orang yang memiliki marga, kita harus bisa menunjukkan identitas kita. Dan saya melihat
suku-suku lain pun justru merasa kagum dengan kita komunitas orang Batak, karena kita bisa melestarikan adat budaya Batak kita di tengah-tengah kondisi zaman ini. Oke, Amang Ketua Panitia, Amang Salmon Batubara, sekilas tentang Batubara. Kalau dari kumpulan marga-marga kan, dia kan komunitas di Bor-Bor Marsada kalau nggak salah. Bor-Bor Marsada ini salah satunya Batubara. Tapi maaf, ini kan Batubara ini bukan kelompok marga yang besar, artinya anggotanya banyak. Setahu saya tidak banyak ya. Ya, tapi maafkan saya, nanti mohon dijelaskan. Tetapi sepengetahuan saya, Batubara ini marga yang sangat dikenal di orang Batak gitu. Karena sejak dulu sudah ada Adam Malik yang pernah menjadi menteri, bahkan menjadi wakil presiden. Ya. Pernah Kosmas Batubara. Ya. Pernah juga mantan menteri kemarin, Menteri Juliari Batubara. Ya. Dan banyak tokoh-tokoh Batubara, ahli ekonomi, Hasan Basri Batubara gitu. Tolong cerita, embrio apa yang membuat mereka Batubara ini begitu percaya diri, ya mereka tokoh-tokoh nasional walaupun kelompok marga sedikit begitu. Oke. Jadi kalau marga Batubara ini mungkin bisa dibilang kecil-kecil cabai rawit. Oke, itu ya. itu. Sedikit tapi menggigit ya. Banyak di partai-partai juga saya dengar. Iya. Jadi ya di satu sisi kami juga bersyukur. Ya. Secara jumlah mungkin kami dari marga Batubara ini secara populasi mungkin sedikit. Ya. Tetapi kami dianugerahi ya orang-orang yang cara berpandangnya, cara berpikirnya itu mungkin tidak hanya sekedar di lingkungan mereka sendiri, tetapi mereka melihat secara lebih besar. Ya. Nah, hal-hal yang seperti ini itu yang dibicarakan, disampaikan kepada generasi-generasi muda, sehingga mereka juga melihat orang tua mereka yang bisa menjadi orang-orang yang dikenal lah ya, dibilang di Indonesia ini, sehingga mereka pun akhirnya mencoba untuk membangun diri mereka, dan kemudian ada yang para senior itu juga memberikan masukan, dan akhirnya ketemulah. Jadi ada orang-orang yang memang tertarik, berminat untuk hal itu, sehingga ini yang menjadikan mungkin ya bisa membedakan antara marga Batubara dengan marga yang lain. Kira-kira mungkin seperti itu. Dulu seingat saya di dunia pers ada Leo Batubara. Batubara itu tokoh pers, banyak menulis. Betul. Hebat beliau itu. Iya. Ya, artinya orang-orang yang ya nggak banyak marga itu, tapi sangat berkualitas begitu. Ya, itulah. Jadi memang kita ini, kalaupun kita bertemu, itu kita juga di dalam suasana santai begitu, kita juga saling berbagi, ya. Bahkan kita juga saling mencolek gitu. Si ini sudah begini, apa yang bisa kita lakukan? Jadi di situ juga ada suasana untuk kita juga saling mensupport. Bahkan ada juga dirjen ya. Cuman nggak lama beliau itu kan dirjen kelautan. Nah, ada juga seperti itu. Jadi memang di dunia usaha juga memang ada. Anggota DPR juga ada kemarin itu Batubara yang, tapi dia lebih banyak memberikan masukan ke pemerintah gitu. Baik. Ya, tapi intinya itulah, ada orang-orang yang memang diberi karunia untuk bisa memiliki wawasan atau cara pandang yang pas untuk keadaan di negara ini. Cara pandang yang lebih luas begitu, termasuk toleransi. Saya tahu juga bahwa Batubara itu kan bukan hanya orang Kristen, Batak Kristen, tapi banyak juga Batubara beragama Muslim begitu ya. Bagaimana menjaga toleransi keberagaman itu? Jadi di dalam setiap kegiatan kita selalu memang mengajak, kita selalu memang merangkul ya saudara-saudara kita ini. Dan bahkan di dalam acara kami pada tahun ini, yang kami adakan Bona tahun ini, kami juga sangat menghargai keberadaan mereka. Walaupun di dalam bulan puasa ini kami mengadakan acara itu, kami pun memberikan ruang bagi mereka ya,
istilahnya kalaupun mereka tidak makan, kita siapkan juga nanti makanan yang bisa mereka bawa pulang. Nah, kita juga melibatkan karena mereka ini memang saudara kita, gitu ya. Ini memang marganya sama, batubara. Satu opu. Gitu, ya kan? Jadi kita juga merasa mereka bagian kita. Bahkan di dalam kepengurusan beberapa waktu yang lalu, beberapa periode yang lalu, ada orang-orang yang beragama Islam yang menjadi pengurus di Punguan. Jadi sudah terbiasa toleransi, cara berpikir lebih maju, tidak terkooptasi oleh kelompok sendiri ya. Iya, begitulah kira-kira, Mang. Terima kasih, Mang. Salomon, Ketua Panitia sekaligus Sekretaris Jenderal Punguan Raja Dohang Batubara se-Jabodetabek.